Kalau omset per tahun? Iya, boleh per tahun. Per tahun pernah sampai 2 miliar. Per tahun 2 miliar? Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincang-bincang yang menurut saya menarik ya, karena selama ini bicaranya tema dakwah tidak berkorelasi dengan bisnis gitu. Tapi hari ini coba kita korelasikan antara dakwah dan bisnis, dan alhamdulillah hari ini sudah kedatangan Ustadz Abu Adam ya, sebagai pemilik Distro Adam yang cukup fenomenal gitu ya. Karena Masya Allah, pokoknya nanti kita gali informasi terkait beliau sendiri sebagai seorang dai ya. Kemudian yang kedua, beliau juga banyak usaha lah, unit-unit usaha mungkin yang nanti bisa diceritakan, sehingga ini juga menjadi nilai edukasi bagi kita sebagai seorang pendakwah, betapa pentingnya tentang membangun ekonomi dan dakwah, kan begitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, langsung saja saya ingin bertanya ke tema yang tadi terkait distro itu Ustaz. Distro Adam ini itu berdiri tahun berapa dan sekarang sudah berapa tahun Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Distro Adam ini dulu saya mulai ketika saya nyantri ya. Di pesantren ya. Waktu itu kan saya dari lulus SMA itu kan pengen kuliah, tapi karena orang tua saya tidak mampu, kemudian saya kerja dulu 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya saya ditawari teman saya, mau nggak masuk pesantren, cuma saya kasih SPP, tapi untuk biaya lain cari sendiri. Oke, nggak apa-apa, siap, saya bilang gitu. Akhirnya saya di pondok pesantren. Kemudian waktu itu karena saya butuh biaya, saya sambil jahit karena punya modal skill menjahit ya. Saya dari pesantren itu, saya kalau habis belajar itu habis zuhur sampai asar saya jahit dulu. Nah, alhamdulillah dari hasil jahit itu bisa dipakai untuk membeli buku lah, untuk biaya hidup ketika di pondok pesantren. Mulainya itu dari itu. Tahun berapa Ustaz? Tahun 1995. 95. Berarti ini sudah 26 tahun sampai sekarang. Tahun. Jadi memang itu berangkat dari karena kompetensi ya, kemampuan, keahlian di bidang jahit. Keahlian saya dari kecil udah lihat mbak saya itu jahit. Jadi saya sering coba-coba gitu loh. Akhirnya ya bisa begitu. Nah, yang menarik nih Ustaz, ya, biar nanti juga pemirsa pada tahu juga ini kan, saya sampai ketika bicara hadir di majelis-majelis gitu ya, hampir saya lihat itu produknya Ustadz itu ada di mana-mana gitu. Alhamdulillah. Pasarnya itu ada di mana-mana, bukan hanya di kita di Jogja ya. Saya lihat tuh juga di kota-kota yang lain juga cukup besar juga dan cukup dikenal. Nah, ini bertanya, begitu berkahnya itu Ustadz berbisnis antum itu Ustadz, itu gimana tuh caranya, dan selama ini segmen pasarnya udah kemana saja Ustadz selama 26 tahun ini? Oke, terima kasih. Kalau saya membangun bisnis ini sebenarnya dulu diawali dari ketika saya di pondok pesantren kan. Setelah itu saya mendirikan usaha di pondok pesantren dari tahun 98. Ketika 3 tahun setelah lulus santri itu, saya tinggal di pesantren Jamilur Rahman, dan di situ waktu demi waktu itu banyak teman-teman santri itu yang mengenal saya kalau beli baju ke tempat saya, dan kalau mereka pulang ke kampung halaman mereka dan mereka menjadi ustadz gitu ya, dai gitu, mereka kan kenalnya saya. Jadi link pasar pertama itu malah offline ya, dari link santri-santri itu. Kemudian mereka menyebarkan informasi tentang Adam Collection atau Distro Adam itu ya dari ketika mereka di pesantren itu. Akhirnya mereka buka agen di sana. Jadi saya alhamdulillah dulu dari offline, kemudian pernah online juga. Tapi online itu juga istilahnya nggak meski jalan juga ya Ustadz. Karena saya membangunnya lewat agen. Kalau orang sekarang trennya malah online, kalau saya malah enggak ya. Karena dulu ketika saya online, saya dulu punya website ya, abuadam.com.
Pada waktu itu omsetnya luar biasa. Cuma permasalahannya agen-agen itu tidak bisa menjual seperti ketika saya tidak punya website. Jadi mereka malah langsung beli ke saya. Akhirnya agennya kan mati. Akhirnya pada waktu itu saya mengambil keputusan tidak online lah gitu. Biar agen-agen saya juga bisa menjualkan, karena mereka kan juga untuk memasarkan dakwah juga. Sampai sekarang itu lebih dominan offline. Lebih dominan offline. Ya, online sekarang juga, cuma kita lebih dominan offline-nya. Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Ustaz, boleh nih ya, biar nanti juga pada tahu juga. 26 tahun ini kalau boleh tahu nih omset sekarang udah mungkin saya yakin nih, karena gini, saat antum sebagai seorang ustadz dakwah kemana-mana, antum juga jadi dosen kan begitu ya, ngajar di mana-mana, dakwah di mana-mana, ini kan menarik gitu ya. Kok bisa gitu lah, sehingga nanti mungkin ini bisa diceritakan ini supaya jiwa entrepreneur ini terbangun di kalangan para pendakwah juga gitu loh Ustaz. Mungkin bisa diceritakan, ini nggak rahasia tuh Ustaz. Boleh tahu lah, kalau lah sebetulnya mungkin bisa diceritakan gitu. Ya. Kalau omset per tahun? Iya, boleh per tahun. Per tahun pernah sampai 2 miliar. Per tahun 2 miliar? Dulu ya, tapi seiring berjalannya waktu ya pasang surut biasa lah Ustaz. Jadi ketika itu saya membangunnya memang lewat agen ya. Jadi kita memberikan produk Adam itu ke agen dan mereka menjualkan produk itu. Tujuan saya adalah salah satunya adalah untuk memasyarakatkan dakwah. Jadi biar dakwah itu memasyarakat salah satunya dengan baju muslim. Karena banyak loh, saya juga menemui beberapa orang itu tertarik dengan dakwah itu ketika mereka memakai baju ini. Oh, ini bajunya ini dipakai dulu itu sebenarnya yang ada satu model yang bertahan sampai puluhan tahun. Ketika belum ada gambar-gambar yang muncul di WhatsApp itu, ya itu sampai dulu 10 tahun. Itu koko pendek kombinasi batik itu sampai bertahan sampai 10 tahun. Tapi giliran ada brand-brand baru ini, memang kita juga harus bersaing. Sekarang juga juga harus mengikuti tren juga. Jadi sekarang saya membangun bisnis itu adalah bisnis berbasis wirausaha berbasis dakwah. Wirausaha berbasis. Ya, jadi itu gini, dakwah ini kan ada banyak juga dakwah sekarang kan itu saya. Belakangnya itu dakwah, depannya apa gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ya pengalaman Ustadz terkait antara usaha ini dengan dakwah ini seperti apa? Oh ya. Pertama ketika saya membangun itu kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2010 ya. Saya tuh buka kursus menjahit. Dan itu gratis Ustaz. Gitu. Jadi saya buka di Solo sama di Jogja, kursus menjahit gratis. Jadi saya mencetak SDM sendiri. Itu untuk yang tidak mampu, gratis itu atau untuk siapa saja? Untuk semuanya. Dan tujuan saya untuk membentengi dakwah. Karena dulu ketika kita berada di pondok pesantren itu kan masyarakat belum bisa menerima dakwah secara utuh ya. Maka saya mencoba ngisi pengajian di kampung-kampung. Kemudian saya nawarkan bagi bapak ibu-ibu yang pengen ikut bekerja sama saya, silakan bergabung. Akhirnya dari mereka kerja di tempat saya itu dakwah lebih mudah diterima loh Ustaz. Jadi itu ketika pelatihan pun transfer ya, dakwah itu juga jalan mereka. Gitu. Iya, karena kalau mereka misalnya sudah ikut pelatihan itu, belajar menjahitnya cuma 2 minggu. Kemudian menghaluskan ya, istilahnya menghaluskan jahitan itu kira-kira sampai 1 bulan. Mereka langsung kerja tempat saya. Jadi sudah belajarnya gratis. Nanti mesin jahit kita sediakan. Setelah itu mereka nanti mesin jahit boleh dibawa pulang. Nanti diansur dengan jahitan baju. Per baju dipotong 1.000. Cuma gitu. Ya, akhirnya saya pertama buka di Solo itu 3 angkatan. Angkatan pertama 15 orang yang lulus 10. Angkatan kedua 12 orang yang lulus 10, kemudian ada angkatan ketiga. Ini mau buka lagi. Tapi udah lama ya. Kemudian saya sempat juga buka di Yogyakarta itu 1 angkatan. Kemudian biasanya kalau liburan semester itu kan nggak ada kegiatannya, saya ke Batam. Jadi bawa mesin jahit dari Jogja, kemudian buka di sana. Tapi kalau di sana berbayar Ustaz. Ya karena di sana kan memang. Mungkin ini Ustaz ada tadi ya nilai-nilai dakwah ini yang memberkahi. Ya mudah-mudahan begitu. Ya. Nah ini Ustaz mungkin bisa diceritakan ya, baju itu kan banyak ya. Baju ya tadi dakwah semualah, artinya yang di MLM itu banyak. Mungkin
boleh nggak diceritakan sedikit yang terkait ciri khas atau keunikan? Karena saya melihat gitu, hampir di semua masjid pasti ada baju gitu. Mungkin yang lain belum terlalu mengenal antum gitu ya, tapi bajunya itu udah dikenal gitu loh, Ustaz. Ya, bisa diceritakan mungkin dari sisi keunikannya gitu, Ustaz. Sebenarnya malah tidak unik ya. Tidak unik ya, ini menarik. Model-model saya dari zaman dulu itu sebenarnya model-model yang sederhana. Karena di pandangan saya bahwasanya kalau laki-laki itu memakai baju terlalu modis kurang pas ya. Malah tidak mencerminkan jiwa laki-lakinya gitu. Jadi saya menciptakan model yaitu dengan model yang sederhana. Dulu sempat itu koko pendek kombinasi batik itu sampai bertahan 10 tahun. Tapi giliran tren busana muslim itu yang sudah mulai macam-macam ya. Ya akhirnya mau nggak mau kita mengikuti juga. Ternyata juga pantas juga loh, Ustadz. Kayak misalnya Ustadz itu nggak harus kalem juga. Ustadz modis juga bisa. Gitu ya. Jadi trennya sudah mulai ini, Ustadz ya. Satu baju, satu desain baju bisa bertahan 10 tahun, Ustadz. Kalau yang sebelum gencar-gencarnya online ini iya. Tapi kalau sekarang paling 1 tahun. 1 tahun. Iya, sudah ganti model lagi. Berinovasi. Kalau di brand lain itu kadang-kadang per bulan, Ustadz. Kita harus ngimbangi juga gitu. Baik, Ustadz, mungkin bisa disampaikan nih, karena tadi saya bajunya nyebar, tapi banyak orang yang belum mengenal Ustadz gitu loh, Ustadz. Wah, biasa dia. Mau dikenalkan lewat apa? Saya menariknya nanti. Selama ini kan bajunya menyebar di mana-mana. Lah sekarang pusatnya itu ada di mana, Ustadz? Di Solo apa di Jogja sebetulnya? Oke, kita ada pusatnya di Jogja. Itu kita di Pesantren Jamilur Rahman. Kemudian kalau cabangnya di Wonosari, Karanganyar, Waru, Sukoharjo. Kebetulan di sana saya kan punya program wirausaha berbasis dakwah di Sukoharjo. Saya membuka pesantren masyarakat di Sukoharjo. Dan salah satu tren kegiatannya adalah Akademi Sekolah Ibu Al-Wais. Al-Wais itu singkatan Al-Hafidh Waladun Solihun. Dulu sebenarnya yayasannya Waladun Solihun. Cuma karena minimal 3 karakter, saya tambahkan Al-Hafidh. Akhirnya disingkat menjadi Al-Wais. Tren di tempat kami itu Akademi Sekolah Ibu Al-Wais. Itu pesertanya ibu-ibu semua. Saya beri nama karena akademi, ibu-ibu ini saya panggil dengan nama mahasiswi gitu. Akhirnya mereka lebih berbunga-bunga gitu ya. Akhirnya kita jadikan tren Akademi Sekolah Ibu Al-Wais ini berbasis tahsin Al-Quran dan kewirausahaan. Di sana kita ajarkan tahsin. Belajarnya kalau belajar khusus yang di sekolah ibu itu hari Ahad mulai jam 11. Kemudian itu materi kelas tertinggi. Kelas tertinggi itu kelas yang kira-kira mereka bisa tahsin dan hafalan Quran. Kemudian kelas umum jam 12 sampai jam 1. Kemudian nanti jam 1 sampai jam 2 itu ada 4 kelas lagi. Ya, jadi alhamdulillah sekarang total mahasiswinya sudah sampai 89 ibu. Ya, saya bikin nih, sebentar nih, udah buka lagi dakwah lagi tuh di Solo. Alhamdulillah. Itu biayanya dari mana itu? Kan jelas harus ada gedung tuh kan, begitu harus ada fasilitas. Nah itu biayanya dari mana itu sih? Ya mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Ya, jadi kalau misalnya ya dari hasil Distradam ini kita sisihkan sedikit-sedikit. Kadang tahun ini buat gedung ya, tahun besok cicil lagi untuk beli tanah supaya apa ya? Dakwah ini juga berkembang karena masyarakat ini kan sekarang tertarik kepada dakwah itu tidak semata-mata dakwah awalnya loh, mungkin dari ekonomi ya, mungkin ada yang istilahnya sekedar mereka pengen kerja di tempat saya, tapi kalau di tempat saya bekerja kan ada ikatannya, harus ikut pengajian karyawan dan kita diwajibkan juga untuk ikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekitar sana, namanya Pesantren Masyarakat Al-Wais. Jadi saya mengampu 2 masjid dan 7 musola. Itu alhamdulillah yang isi saya semua. Jadi masyarakat yang ada di sekitar saya kalau khusus hari Ahad itu belajar di yang ibu-ibu di sekolah ibu. Kemudian nanti untuk umumnya mereka juga bisa ikut malam Senin. Malam Senin itu mulai dari ba'da maghrib ada ini untuk masjid. Kemudian kalau ba'da isya musola sebelahnya. Kemudian dari jam 8 malam Ustaz sampai kira-kira setengah 10 itu namanya pengajian angkringan khusus remaja dan bapak-bapak. Masya Allah. Terus nanti kalau untuk malam Jumat itu kita punya 2 sesi ya. Malam Jumat itu sesi Kitab Al-Waziz itu di musola satunya. Kemudian
tadarus surat Al-Kahfi dan kajian tafsir Al-Quran. Masya Allah, itu ditopang dari Ya alhamdulillah. usaha Ya. itu Sisakan saja. sedikit-sedikit sama sinergi dengan teman-teman yang ada di Masya sekitar Allah. situ. Luar biasa, menarik ini bagi kita semuanya. Ini juga catatan penting saya pikir bagi teman-teman semua nih yang nonton gitu ya, betapa pentingnya memiliki jiwa entrepreneur Ya. ya, di kalangan terutama pendakwah kan begitu ya Ustaz ya, karena ternyata dari sekian dakwah yang ingin diwujudkan itu ternyata ya penopangnya jelas ya, kalau yang lainnya udah jelas, ternyata penopangnya ya lagi-lagi masalah ekonomi. Nah, kita bisa belajar dari tamu kita pada sore hari ini, Ustaz Abu Adam. Tadi rahasianya sudah tersampaikan, sebetulnya ingin tahu saja rahasianya berapa omsetnya. Tadi itu baru rahasia yang kita gali gitu ya. Baru 1 tahun yang diceritakan. Mungkin Masya Allah 2 miliar ya, bukan saja di kalangan ya pendapat. Tapi itu dulu Pak Ustadz. Dulu. Ya, saya yakin lah Ustaz, dengan gebrakan terbaru mungkin bisa omsetnya lebih besar lagi Ustaz. Ya Ustaz ya. Baik, Ustaz, sangat menarik sekali tadi kalau saya kisahkan, berarti saya simpulkan dari ketika nyantri kemudian terbangun jiwa usaha ya, punya skill, kemudian menjahit, kemudian membina, kemudian peka dengan kehidupan masyarakat, kemudian melahirkan pesantren masyarakat, kemudian sekolah tadi itu Masya Allah luar biasa sehingga menimbulkan kebarokahan. Jadi ini mungkin ini yang dibangun konsepnya ya. Kenapa kemudian usaha Adam Collection ini menjadi ya saya katakan sangat dikenal lah di kalangan pendakwah dengan baju-bajunya. Mungkin antum juga sering memberikan hadiah kelihatannya. Ya biasanya kalau taklim itu kan taklim, ya. Orang menarik ketika menyampaikan taklim itu kan, kalau masyarakat awam kan kecenderungannya dengan lelucon ya. Jujur saya nggak bisa lucon-lucon ya. Tapi saya biasanya pakai baju gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sekali hadir ya saya kasih 2 atau 3 gitu ya. Atau sesuatu, saya biasanya nggak harus baju sih. Kalau baju kan misalnya 100.000 cuma dapat 1 orang. Kadang ya pakai Indomie, gula, teh, kecap gitu. Ya supaya menarik dan dikenang gitu. Karena kalau misalnya sekedar lucu, besok ada pendakwah lain lagi lucunya udah tergantikan. Tapi kalau dengan barang kan kadang-kadang dikenal. Kadang-kadang ada, oh itu Ustadz yang kalau ngasih baju itu ya, gitu kadang-kadang kan gitu. Baik Ustadz, ini menarik sekali. Tapi insya Allah kita lanjut lagi Ustadz. Ya, insya Allah. Kita ya, yang jelas ini motivasi bagi kami di dunia dakwah. Betapa pentingnya tentang membangun ekonomi dalam kehidupan dakwah kan begitu saja. Terima kasih. Nanti bagi rekan-rekan dai semuanya kalau pengen silaturahmi di tempat kami ziarah ya, silakan berkunjung di tempat kami di Pesantren Masyarakat Al-Hafidh. Di sana alhamdulillah sudah terbangun PAUD dan TKIT tahun ke-16. Kemudian SDIT ini alhamdulillah tahun kedua. Dan ada Akademi Sekolah Ibu yang berbasis tahsin dan kewirausahaan. Nanti silakan berkunjung di Pesantren Masyarakat Al-Hafidh, Wonosari, Karanganyar, Waru Sukoharjo, atau bisa menghubungi Distro Adam di Yogyakarta di Pesantren Jamilur Rahman, Wirokerten, Banguntapan, Bantul. Jadi sekarang sudah mulai dikenal saja. Alhamdulillah. Sebelumnya bajunya saja Adam Distro tadi yang dikenal, Adam Collection. Orangnya belum yang mana nih orangnya kan begitu, tapi bajunya yang ini mungkin. Baik Ustaz, terima kasih sudah menemani kami di sore hari ini, sudah memberikan inspirasi bagi kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.